Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 5, di mana ada Muhammad Fahrus Syaputra, Asyifa Najwa Ganandi, Kania Ratu Syifa Az-Zahra, dan Franz Kenzo sebagai anggota kelompok juga. Lalu di sini kita akan menjelaskan materi injection dan service. Untuk yang pertama itu ada injection. Injection itu definisi injection adalah teknik yang banyak digunakan dalam pemrograman yang dan sesuai dengan pengembangan Android dengan mengikuti prinsip-prinsip dependensi injeksi. Anda mengatur dasar arsitektur aplikasi yang baik. Implementasi injeksi dependensi memberikan beberapa keuntungan berikut, yaitu pengguna kembali kode, kemudahan dalam pemfaktoran ulang, lalu kemudahan dalam menguji. Ada dua cara utama untuk melakukan injeksi dependensi pada Android, yaitu yang pertama ada injeksi konstruktor. Ini adalah cara yang dideskripsikan di atas. Anda meneruskan dependensi kelas ke konstruktornya. Lalu ada injeksi kolom atau injeksi penyetel. Kelas framework ada Android tertentu seperti aktivitas dan fragmen dibuat instance oleh sistem sehingga injeksi konstruktor tidak dapat dilakukan. Dengan injeksi kolom, dependensi akan dibuat instance setelah kelas dibuat. Kemudian ada library yang dapat memecahkan masalah ini dengan mengotomatiskan proses pembuatan dan penyediaan dependensi. Kedua solusi tersebut sesuai dengan dua kategori, yaitu solusi berbasis refleksi yang menghubungkan dependensi pada runtime. Lalu solusi statis yang menghasilkan kode untuk menghubungkan dependensi pada waktu kompilasi. Dagger adalah library injeksi dependensi yang populer untuk Java, Kotlin, dan Android yang dikelola oleh Google. Dagger memfasilitasi pengguna dependensi injeksi pada aplikasi Anda dengan membuat dan mengolah grafik dependensi untuk Anda. Dagger menyediakan dependensi statis penuhnya dan waktu kompilasi yang mengatasi berbagai masalah performa dan pengembangan dengan solusi berbasis refleksi seperti GUIS. Alternatif untuk injeksi dependensi, yaitu alternatif untuk injeksi dependensi adalah dengan menggunakan pencari lokasi layanan. Pola desain pencari lokasi layanan juga meningkatkan pemisahan kelas dari dependensi konkret. Anda membuat kelas yang dikenal sebagai pencari lokasi layanan yang membuat dan menyimpan dependensi, lalu menyediakan dependensi itu sesuai permintaan. Pola pencari lokasi layanan berbeda dengan injeksi dependensi dalam cara elemen tersebut digunakan, yang dimana aplikasi ini memiliki kontrol dan menginjeksi objek yang diperlukan secara proaktif dibandingkan dengan injeksi dependensi. Pengumpulan dependensi yang diperlukan oleh pencari lokasi layanan membuat kode lebih sulit diuji karena semua pengujian harus berinteraksi dengan pencari lokasi layanan global yang sama. Lalu dependensi diencode dalam implementasi kelas bukan pada permukaan API. Akibatnya lebih sulit untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kelas dari luar. Akibatnya perubahan dependensi yang tersedia pada pencari lokasi layanan dapat menyebabkan kegagalan pengujian atau runtime dengan menyebabkan referensi gagal. Lalu yang terakhir itu mengelola masa aktif objek akan lebih sulit jika Anda ingin mencakup apa pun selain masa aktif seluruh aplikasi. Menggunakan Hilt di aplikasi Android. Menggunakan Hilt di aplikasi Android, Hilt adalah library yang direkomendasikan Jetpack untuk injeksi dependensi. Di Android, Hilt didefinisikan cara standar untuk melakukan dependensi injeksi dalam aplikasi Anda dengan menyediakan kontainer untuk setiap kelas Android dalam proyek Anda dan mengelola siklus prosesnya secara otomatis untuk Anda. Hilt ditambahkan pada library dependensi injeksi yang populer, Dagger, untuk mendapatkan manfaat dari ketepatan waktu kompilasi, performa runtime, skalabilitas, dan dukungan Android Studio yang disediakan oleh Dagger. Kesimpulannya, injeksi dependensi memberi aplikasi Anda keuntungan sebagai berikut. Yang pertama itu pengguna kembali
Penggunaan kembali kelas dan pemisahan dependensi lebih mudah untuk menukar implementasi dependensi. Penggunaan kembali kode ditingkatkan karena inversi kontrol, dan kelas tidak lagi mengontrol cara dependensi dibuat, tetapi berfungsi dengan konfigurasi apapun. Lalu yang kedua ada kemudahan pemaktoran ulang. Dependensi menjadi bagian permukaan IP yang dapat diverifikasi sehingga dapat diperiksa pada waktu pembuatan objek atau pada waktu kompilasi, bukan disembunyikan sebagai detail implementasi. Lalu yang terakhir yaitu ada kemudahan pengujian kelas tidak mengelola dependensinya, sehingga saat Anda sedang mengujinya, Anda dapat menuliskan berbagai implementasi untuk menguji semua kasus yang berbeda. Sebelumnya itu ada dependensi injeksi otomatis, lalu di sini ada dependensi injeksi manual, yang dimana dependensi di antara kelas dapat direpresentasikan sebagai grafik seperti di samping ini, dimana setiap grafik kelas terhubung ke kelas tempatnya bergantung. Grafik kelas merupakan hasil representasi dari semua kelas dan dependensinya. Pada gambar satu ini, Anda dapat melihat abstraksi grafik kelas ketika kelas A, view model, bergantung pada kelas B, repository. Ada garis yang menunjukkan A dan B yang merepresentasikan dependensi tersebut. Injeksi dependensi tersebut membantu membuat hubungan ini dan memungkinkan Anda untuk menukar implementasi untuk pengujian. Misalnya saat menguji view model bergantung pada repository, Anda dapat menuliskan implementasi repository yang berbeda menggunakan implementasi tiruan untuk menguji berbagai kasus. Pertimbangan alur sebagai sekumpulan layar di aplikasi Anda yang berkaitan dengan fitur, login, pendaftaran, dan pembayaran merupakan contoh alur. Saat mencakup alur login untuk aplikasi Android standar, login activity bergantung pada login view model yang kemudian bergantung pada user repository. Lalu user repository bergantung pada user local data source dan user remote data source yang kemudian bergantung pada layanan retrofit. Login activity adalah titik masuk ke alur login dan pengguna yang berinteraksi dengan aktivitas. Dengan demikian, login activity perlu membuat login view model dan dengan semua dependensinya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahru untuk demonstrasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dependency injection sesederhana mungkin agar bisa lebih mudah untuk dimengerti. Yang pertama kita bisa buat filenya dulu dengan activity empty lalu namanya bebas. Di sini saya memakai nama injection 3. Kemudian di sini saya akan mengangkat tema laptop dan kartu grafis. Yang langkah selanjutnya kita akan membuat kelas kartu grafis. Nantinya kelas ini yang akan diakses oleh kelas lain yang membutuhkan. Untuk isi dari kodenya sendiri itu di sini langsung aja kita copy untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru dengan nama laptop 1 dan laptop 2.
sini kita membuat instance atau objek dari kelas kartu grafis. Lalu di sini kita membuat fungsi yang mengembalikan nilai string. Untuk isi dari codingan laptop 2 Java sendiri itu tidak ada bedanya dari laptop 1. Langsung saja kita copy untuk mempersingkat waktu. Setelah kita membuat 3 kelas ini, kemudian kita akan ke activity main XML-nya. Di sini kita akan menggunakan satu buah text view dan satu buah button. Masukkan ID button ini dengan nama Click Me. Lalu kita beri teks show atau tampilkan. Kemudian untuk text view-nya kita ubah menjadi laporan penggunaan kartu grafis. Setelah kita memasukkan button dan text view di dalam activity main ini, selanjutnya kita akan masuk ke dalam main activity Java-nya. Di sini kita akan memanggil kedua kelas tersebut, yaitu kelas laptop 1 dan laptop 2. Lalu menampilkan hasilnya pada text view.
sini kita mendeklarasikan dan menginisialisasikan view, kemudian kita membuat instance atau objek dari kelas laptop 1 dan laptop 2. Selanjutnya kita akan menampilkan data pada text view yang diambil dari fungsi setEquiv dari kedua kelas tersebut. Kemudian kita running. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita lihat dengan kasat mata, mungkin tidak ada yang salah dengan implementasi kode yang saya masukkan tadi. Tapi jika kelas kartografis digunakan untuk banyak kelas selain dari laptop 1 dan laptop 2, tentunya hal ini akan berujung pada hardcode dependency. Apabila ada perubahan pada kelas kartografis, maka harus ada perubahan juga pada kelas laptop 1 dan laptop 2. Terus jika hanya dua kelas itu saja yang dirubah, mungkin dengan logika kita nggak ribet. Tetapi mungkin suatu saat nanti kelas tersebut bisa saja digunakan untuk kelas lainnya, seperti laptop 3, laptop 4, dan seterusnya. Otomatis kita juga harus mengubah satu-satu dari beberapa kelas yang menerima objek tersebut. Tentunya ini menyulitkan kita dan aplikasi pun akan sulit untuk di-extend. Nah, untuk mengatasinya, langkah selanjutnya kita akan mengubah kode project tersebut dengan mengimplementasikan dependency injection. Dengan menerapkan prinsip dependency injection ini, maka kelas laptop 1 dan laptop 2 tidak harus mengurusi inisialisasi dari kelas kartografis. Kedua kelas tersebut cukup menerima objek dari kelas kartografis saja. Untuk cara sendiri, di sini saya akan menggunakan konstruktor. Langsung saja kita ubah.
sini kita buat variabel dari kelas kartografis, kemudian membuat konstruktor untuk menerima objek dari kelas kartografis, lalu membuat fungsi yang mengembalikan nilai string seperti tadi. Karena isi dari laptop 2 tidak ada bedanya, langsung aja kita copy. Lalu setelah itu kita buka kelas main activity. Di sini kita buat objek dari kelas tersebut. Untuk perbedaannya dengan menggunakan prinsip dependency injection, semua objek hanya akan dibuat pada kelas main activity saja. Jadi tidak perlu membuat objek kartografis pada masing-masing kelas yang membutuhkan. Kita pergi ke kartografis untuk menambahkan parameter dalam konstruktor. Di sini kita membuat konstruktor untuk menentukan nama kartografis yang akan dipilih. Kemudian kita buat dua buah fungsi yang mengembalikan nilai string dengan data yang berbeda. Kita ke laptop 1. Lalu pada main activity di sini kita akan menambahkan
Kita coba running. Nah, di sini kartu grafis yang digunakan pada laptop 1 sudah berubah, dan untuk merubahnya kita cukup ubah isi dari string jenis 1 maupun string jenis 2 yang ada pada main activity saja. Sini kita coba ubah, lalu kita running kembali. Bisa dilihat. Jadi intinya semua instan atau objek hanya akan dibuat di dalam kelas main activity saja. Mungkin cukup saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kania. Kepada Kania dipersilakan. Baik, selanjutnya ada service. Apa itu service? Service adalah komponen aplikasi yang berjalan di belakang aplikasi. Dan service ini tidak mendukung user interface dan juga tidak terikat pada lifecycle atau activity di Android. Tapi pentingnya untuk selalu mengontrol service ini karena service berjalan di thread utama dari aplikasi, yang artinya jika semakin banyak service bekerja akan berpengaruh ke performa aplikasi. Gambaran dari penggunaan service itu seperti ini. Aplikasi kita tetap bekerja walaupun aplikasi tersebut tidak terlihat berjalan di depan layar. Contohnya download file, upload foto, dan juga memutar musik. Komponen aplikasi yang mengurusnya inilah yang dinamakan dengan service. Tetapi service tidak memiliki interface dan juga menjalankan aplikasi berdasarkan prioritas dari aplikasi itu sendiri. Untuk menggunakan service, kita perlu membuat atau menggunakan subclass dari service itu sendiri. Di onStart command, onCreate, onBind, dan onDestroy. Ada dua macam service pada Android, yaitu yang pertama started. Service yang komponen aplikasinya dimulai dengan memanggil start service. Service ini akan berjalan selama belum dimatikan atau proses yang dijalankan selesai. Service ini digunakan untuk melakukan proses yang tidak memberikan nilai baik ke komponen yang memanggil. Contohnya, seperti mengunduh atau mengunggah berkas. Kemudian ada bound service. Jenis ini merupakan tipe service yang dijalankan oleh komponen lain, namun saling mengikat satu sama lain. Pada service ini dimungkinkan terjadi proses IPC, Inter-Process Communication. Service ini akan tetap berjalan di background selama masih ada komponen lain yang mengikatnya. Jika tidak, maka service akan dimatikan oleh sistem. Aplikasi pemutar musik merupakan salah satu jenis aplikasi yang mengimplementasikan service jenis ini. Perlu diingat, service berjalan di thread utama dari proses hostingnya. Service tidak membuat thread sendiri dan tidak berjalan di proses terpisah, kecuali jika Anda menetapkannya. Kemudian started service. Pertama, komponen aplikasi seperti activity memanggil start service dan meneruskannya ke intent. Dalam hal ini, intent menetapkan service dan menyertakan data yang akan digunakan oleh service. Kedua, sistem akan memanggil metode onCreate dan callback lainnya yang sesuai di thread utama. Tergantung service untuk mengimplementasikan callback tersebut dengan perilaku yang sesuai, seperti membuat thread sekunder yang akan digunakan. Kemudian sistem akan memanggil metode onStart command
dengan meneruskan intent yang disediakan oleh klien di langkah 1. Klien dalam konteks ini adalah komponen aplikasi yang memanggil service. Setelah dimulai, service bisa berjalan di latar belakang tanpa dibatasi waktu, bahkan jika komponen yang memulainya telah dimusnahkan. Biasanya, service yang dimulai menjalankan operasi tunggal dan tidak mengembalikan hasil ke pemanggil. Misalnya, layanan dapat mengunduh atau mengunggah file melalui jaringan. Bila operasi selesai, service harus berhenti sendiri dengan memanggil stop self, atau komponen lain bisa menghentikannya dengan memanggil stop service. Intent service. Sebagian besar service yang dimulai tidak perlu menangani beberapa permintaan secara bersamaan, dan jika service melakukannya, maka akan mengakibatkan skenario multithreading yang berbahaya. Karena itu, sebaiknya Anda mengimplementasikan service menggunakan kelas intent service. Intent service adalah subclass yang berguna dari service. Intent service secara otomatis menyediakan thread pekerja or worker thread untuk menangani ke intent. Kemudian intent service menangani beberapa kode boilerplate yang diperlukan layanan umum, seperti memulai dan menghentikan layanan. Kemudian intent service bisa membuat atrian pekerjaan yang meneruskan satu intent untuk setiap kalinya ke implementasi on handle intent, sehingga Anda tidak perlu mengaktifkan multithreading. Bound service. Bound service bila komponen aplikasi mengikatnya dengan memanggil bind service. Bound service menawarkan antarmuka client server yang memungkinkan komponen berinteraksi dengan service, mengirim request, dan mendapatkan respons. Kadang-kadang menggunakan komunikasi intent proses untuk mengirim dan menerima informasi di seluruh proses. Service ini hanya berjalan selama komponen aplikasi terikat padanya. Kemudian untuk materi ini akan dilanjutkan oleh Kenzo. Baik, saya akan lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama sebelumnya, apa itu service? Jadi service itu adalah komponen aplikasi yang berjalan di belakang aplikasi. Dan service ini tidak mendukung user interface dan juga tidak terikat pada life cycle dari activity di Android. Nah, tapi penting untuk selalu mengontrol service ini karena service berjalan di thread utama dari aplikasi, yang artinya jika semakin banyak service bekerja akan berpengaruh ke performa aplikasi. Nah, maksud saya di layar yang sudah saya tampilkan ini, saya sudah membuat satu button yaitu dengan tulisan mulai service, dan sebelumnya saya akan menjelaskan dulu dari main activity-nya. Jadi di main activity ini saya menggunakan on create bundle service state dan juga di ini saya juga mendeklarasikan button start service set on click listener. Jadi kalau diklik itu akan menjalankan intent package dari main activity dan juga dari main service-nya. Nah, setelah itu kita ke main service. Jadi main service itu fungsinya ya nanti itu dia ngejalanin si service itu. Di sini udah banyak nih. Mari kita mulai. Di sini ada log. Jadi log service jalankan. Jadi misalkan nanti mulai service-nya saya klik, nanti tulisan service jalankan itu akan muncul. Lalu ada eksekutor yang gunanya nanti menghentikan service yang udah saya jalani tadi. Jadi misalkan sini udah saya coba beberapa kali. Jadi misalkan salah pencet, maaf. Nah,
Jadi misalkan kita klik mulai servisnya, nanti ada tulisan tuh servis dijalankan, servis dimulai. Nah itu dia tadi. Lalu saya lanjut lagi menjelaskan. Di sini ada eksekutor dan juga di sini saya menggunakan lock lagi terus pre-async, yaitu dengan tulisan servis dimulai. Jadi misalkan kita klik mulai servisnya tadi, akan muncul tulisan servis dijalankan, lalu setelah itu akan muncul tulisan servis dimulai. Di sini ada fungsi fungsi stop save juga untuk memberhentikan proses yang sedang berjalan. Jadi di sini memakai treat sleep dengan waktunya itu 5 detik. Jadi setelah servis dijalankan, lalu ada tulisan servis dimulai, lalu setelah 5 detik maka akan muncul tulisan servis selesai. Coba kita lihat lagi. Ada servis dijalankan, servis dimulai, lalu setelah 5 detik maka ada tulisan servis dimatikan. Dan setelah itu saya memakai public void on destroy juga dengan tulisan servisnya itu dimatikan seperti yang terlihat di sini, yang mana tulisannya servis dimatikan. Dan setelah itu saya juga di color saya memakai warna hitam dan hitam lalu dengan tulisan warna putih. Lalu di stringsnya juga saya memakai string mulai share, yang artinya itu mulai service, yang mana dipanggil di activity main. Nah di sini di activity main ini ya saya menggunakan satu button saja, yaitu start service, mulai service, dengan layout width-nya itu match parent, lalu layout height-nya itu 120 dp dan margin bottom-nya itu 50 dp. Saya rasa cukup sekian karena hanya satu button saja yang terkesan sangat simple, tapi itulah inti dari fungsi service yang setelah saya jelaskan. Apabila lebih kurangnya mohon maaf, apabila ada salah kata juga mohon maaf. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Siva. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.